Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamba Mudofar Muasin dengan NIM 2121205 dari kelas C, Makul Ilmu Pendidikan kelas C. Nah, saya di sini akan menerangkan tentang tokoh pendidikan, yaitu presiden ketiga atau yang biasa disebut sebagai Pak B.J. Habibie. Sedikit biografi dari Pak B.J. Habibie. Nama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie, tanggal lahir 25 Juni 1936, tempat lainnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Anak keempat dari 8 bersaudara. Istri dari Hasri Ainun Habibie yang biasa dipanggil Bu Ainun. Nah, Pak B.J. Habibie ini pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 tahun 6 bulan untuk studinya. Hal ini dikarenakan setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Rhein Westfalische Technische Hochschule atau RWTH Aachen, Jerman. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 dan sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999 atau 1 tahun saja. Habibie menjabat sebagai wakil presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 6 di bawah Soeharto. Nah, langsung saja ke corak pemikiran B.J. Habibie tentang pendidikan. Corak pemikiran dari Pak B.J. Habibie tentang pendidikan merupakan cara yang berbentuk latihan dan pendidikan kepada anak dan pendidik dengan memakai ajaran-ajaran Islam. Ialah berbentuk latihan dan pendidikan itu kepada anak-anak peserta didik supaya kelas setelah tamat dari pendidikan Islam bisa mengerti, memahami, mendalami, dan menerapkan ajaran-ajaran dalam pendidikan dengan bentuk nilai dalam hidupnya demi kesejahteraan dan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Ini ajaran Islam ya. Jadi menurut pemikiran Pak B.J. Habibie, di mana dalam berpendidikan itu harus harus di latihan dan maksudnya kita juga harus harus terjun langsung ke dunia tersebut, karena agar kita itu mendalami dan mengertilah dari apa yang kita pelajari di sekolahan maupun di sekolahan formal maupun non formal. Karena jika kita hanya materi saja mungkin itu kurang dan bahkan bisa belum mengerti lah. Jika kita langsung terjun ke sana atau mendalami, maka kita akan ngerti dari perasaan kita sendiri. Nah, maksudnya cara yang dilakukan dalam proses pendidikan Islam memiliki cara untuk melatih dan mendidik pada anak sehingga setelah tamat dari pendidikan itu anak akan menerapkan di luar. Ajaran-ajaran yang dilakukannya akan membawa pada kehidupan yang mulia lah. Nah, dalam ajaran Islam kan juga maupun pendidikan Islam maupun yang lainnya kan juga diajarkan etika-etika yang sopan, moral, yang baiklah di masyarakat. Nah, jadi dari Pak B.J. Habibie sendiri itu dalam kita belajar pendidikan kita juga harus ada latihan dan yang lain supaya bermanfaat di masyarakat rumah maupun masyarakat
di lingkungan lah ya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, rumah, dan di lingkungan yang lainnya dimana kita bertempat lah. Selanjutnya pemikiran pendidikan Islam B.J. Habibie yakni melakukan perubahan pendidikan dan melatih sumber daya manusia dengan pembangunan bangsa yang mengedepankan konsep masyarakat, teknologi, dan industri, serta perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri agar dapat bekerja dan bersaing dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Jadi dari pemikiran Pak B.J. Habibie ini, di mana Pak B.J. Habibie juga mengedepankan konsep teknologi dan industri. Kita tahu bahwa teknologi memang sangat berpengaruh lah dalam kehidupan kita. Nah, jadi Pak B.J. Habibie ini cara pemikirannya itu juga sudah mengedepankan bangsa ini, yaitu dengan apa? Dengan teknologi. Nah, dalam kita menggunakan teknologi itu juga harus adanya perlindungan, karena dalam teknologi itu apalagi anak zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan teknologi. Contoh seperti kita menggunakan handphone, kadang juga banyak anak yang menggunakan handphone tersebut untuk menyebarkan hoaks, menggunakan berjudi online, dan bisa juga menonton video porno atau yang tidak baik lah, atau bahkan bisa juga bullying dalam sosial media. Nah, jadi kan Pak B.J. Habibie ini berpendapat bahwa juga harus perlindungan dalam teknologi. Nah, juga Pak B.J. Habibie ini memikirkan agar teknologi Indonesia itu juga tidak kalah saing dengan negara-negara yang lain. Nah, cukup sekian materi tentang tokoh pendidikan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.